Prabowo dapat gelar Presiden omong-omong. Ex-penyidik KPK sebut Prabowo khianati penegakan hukum. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam usai pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto. Bahkan, gelar baru kini ramai disematkan. Presiden omon-omon, sebuah sindiran pedas terhadap janji-janji kampanye yang dinilai tidak ditepati. Loh, Pak Prabowo ki piye lho keputusane ki kok ngalor ngidul ndak duwe pendirian piye? Sing biasane pidato ruwapan gebrak ngene memberantas koruptor, menghabisi membersihkan dari koruptor. Ning nyatane piye? Rapate hasil rapat. Melindungi toh? Iku jelas melindungi, ngono lho. Makan nasi goreng dari Mak Banteng, jadi Pak Prabowo amnesia, ya. Dia lupa bagaimana sarang banteng menyerang waktu mereka menang. Digugat sana kemari karena dikatakan curang. Apalagi mulut si Hasto, ya. Ternyata Pak Prabowo sekarang memberi amnesti kepada Hasto. Wah, parah betul. Presiden Prabowo Subianto, beta pemuda dari NTT, beta mau tanya. Masih ingat tidak dengan pernyataan Bapak di depan para buruh yang ingin miskinkan koruptor? Masih ingat tidak dengan pernyataan Bapak yang akan mengejar para koruptor hingga ke Antartika? Kalau masih ingat, lalu kenapa sekarang Bapak berlaku dingin pada para koruptor layaknya benua Antartika? Itu yang ingin mencegah korupsi dengan cara naikkan gaji para hakim. Lalu kenapa ketika hakim menjatuhkan hukuman pada koruptor, Bapak malah keluarkan amnesti dan abolisi untuk bebaskan para koruptor itu? Pak, saya sebagai rakyat kecewa banget, Pak. Jujur, Pak. Jujur. Jangan berharap karena banyak yang milih Bapak, tidak. Tapi yang memilih Bapak ada harapan karena di belakangnya ada Jokowi yang mau melanjutkan perjuangannya Jokowi. Itu loh, Pak. Saya benar-benar kecewa, sumpah. Besok-besok kalau milih presiden itu yang muda lah, ya. Jangan yang tua. Yang udah tua tuh pikun, lupa sama janjinya, lupa sama omongannya sendiri, ya. Janji mau berantas koruptor, malah bela koruptor. Aduh, gemes banget gue ya, kecewa banget dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni masih tentang kekecewaan masyarakat terkait pembebasan 2 terpidana korupsi ya, yaitu si Moncong Kura-Kura dan Tom and Jerry ya. Banyak yang menilai keputusan presiden tersebut adalah sebuah keputusan yang sangat ngawur ya. Dan biasanya orang yang ngawur itu adalah orang yang dalam pengaruh yang mabuk gitu ya, misalnya pengaruh kecubung gitu. Makanya kan ada istilah mabok kecubung kan seperti itu ya. Karena mabok kecubung itu membuat orang itu berhalusinasi tingkat dewa, konon seperti itu gitu. Dan ternyata teman-teman, dugaan netizen itu keliru gitu loh. Ini tidak sedang mabok kecubung ya kan. Putusan tersebut dibuat bukan ya karena pengaruh mabok kecubung, melainkan karena mabok nasi goreng. Nasi gorengnya siapa bang? Nasi gorengnya Mama Ketum. Aduh, tentu teman-teman masih ingat ya, Mama Ketum mengirim nasi goreng beberapa waktu yang lalu dan minyak urut untuk si Wowo. Ternyata nasi goreng Mama Ketum ini adalah nasi goreng yang memabukkan ya kan. Dan bisa jadi ya kan minyak urutnya juga minyak urut yang memabukkan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama. Di bagian akhir video, ini dia. Presiden Prabowo Subianto, beta pemuda dari NTT, beta mau tanya. Masih ingat tidak dengan pernyataan Bapak di depan para buruh yang ingin miskinkan koruptor?
Masih ingat tidak dengan pernyataan Bapak yang akan mengejar para koruptor hingga ke Antartika? Kalau masih ingat, lalu kenapa sekarang Bapak berlaku dingin pada para koruptor layaknya benua Antartika? Itu yang ingin mencegah korupsi dengan cara naikkan gaji para hakim. Lalu kenapa ketika hakim menjatuhkan hukuman pada koruptor, Bapak malah keluarkan amnesti dan abolisi untuk bebaskan para koruptor itu? Dan kalau Bapak memberikan pengampunan pada Hasto dan Tom Lembong dengan alasan ingin menjaga persatuan di momen 17 Agustus yang berdampak pada stabilitas politik nasional, maka yang jadi pertanyaan lagi, sebenarnya Bapak itu ingin menjaga stabilitas politik nasional atau ingin menjaga stabilitas politik Bapak sendiri? Kenapa beta tanya begitu? Karena menurut beta, Hasto itu, apalagi Tom Lembong, tidak memiliki pengaruh untuk mengguncang stabilitas politik nasional. Lalu bagaimana mau beralasan ingin menjaga stabilitas politik nasional? Dari sini beta bisa bilang bahwa Bapak sangat takut dengan Partai Banteng. Kenapa beta bilang begitu? Karena nuansa tukar guling politik antara amnesti dan koalisi sangat kental. Itu terlihat jelas ketika Ibu Ketum perintahkan seluruh kadernya mendukung Bapak di momen ketika Bapak keluarkan amnesti untuk Hasto. Bahkan ketika Dasko setelah membaca amnesti dari Bapak, beliau langsung bertemu dengan Ibu Ketum. Itu sangat terlihat jelas bahwa Anda, Pak Presiden, sedang tukar guling politik dengan partai pincang. Lalu apakah Bapak sudah ragu dengan koalisi Kimples sehingga ingin bangun persatuan dengan Banteng? Apakah Bapak sudah ragu dengan rakyat yang membuat Banteng menjadi pincang sehingga ingin mencari simpati dari ternak unta dan ternak Banteng? Banteng itu kalau tidak masuk koalisi, maka dengan sendirinya dorang akan semakin hancur. Lalu kenapa harus takut sampai-sampai barter politik dengan dorang? Lagian kalau Bapak menunjukkan sikap takut terhadap partai yang sudah pincang, bagaimana Bapak mau berhadapan dengan suatu negara seperti Malaysia? Lucunya lagi, Bapak memberikan pengampunan pada Hasto dengan embel-embel ingin menjaga persatuan di momen 17 Agustus. Yang jadi pertanyaan, inti dari 17 Agustus itu apa? Inti dari 17 Agustus itu adalah kemerdekaan. Sedangkan kami rakyat ini belum merdeka secara utuh akibat ulah para koruptor. Lalu bagaimana mau bicara 17 Agustus, sedangkan Bapak sendiri lebih memilih merdekakan koruptor ketimbang memerdekakan rakyat? Atau coba Bapak perhatikan kebijakan dari para bawahan Bapak. Rekening milik rakyat yang nganggur selama 3 bulan akan diblokir. Tanah milik rakyat yang nganggur selama 2 tahun akan disita. Lalu kenapa bukan rekening milik koruptor yang diblokir? Kenapa bukan tanah atau aset milik koruptor yang disita? Kok malah aset milik rakyat yang disita? Itu yang mau bawa 17 Agustus, tapi yang mendapatkan kemerdekaan adalah koruptor. Lagian kalau mau bicara persatuan, Hasto serta Partai Banteng itu tidak mau bersatu ketika 17 Agustus tahun kemarin di IKN. Lalu bagaimana kita bicara tentang persatuan pada orang yang tidak mau bersatu? Harusnya Bapak sebagai presiden itu sadar. Kenapa sadar? Karena Banteng itu sejatinya tidak mau bersatu dengan Bapak. Dorang mau bersatu kalau ada banyak kepentingan, seperti ingin bersihkan nama partai akibat ulah Harun Masiku, ingin bersihkan nama partai akibat ulah Hasto. Bahkan dorang punya kepentingan besar untuk menggeser kekuatan Gajah yang diprediksi akan semakin besar. Padahal Gajah itu, partai Gajah itu adalah sahabat sejati Bapak. Lalu apakah Bapak tidak melihat itu? Kalau Bapak tidak mampu melihat itu, maka belajar dari pengalaman ketika Bapak dihianati oleh Partai Banteng soal perjanjian batu tulis. Di situ Bapak akan tahu siapa sahabat sejati dan siapa sahabat munafik. Lalu masa Bapak lupa dengan pengalaman sendiri? Jadi buang itu embel-embel persatuan kalau persatuan itu ditujukan pada orang-orang munafik, apalagi koruptor. Karena kami rakyat ini tidak sudi untuk bersatu dengan koruptor dalam merah putih yang suci. Ya, sangat menarik sekali, ya kan? Cukup mewakili perasaan hati ya masyarakat, sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kaum 58% ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Siwa Go Channel ya,
yang merupakan saudara kita berasal dari Indonesia bagian timur ya, kalau nggak salah NTT begitu. Cukup jelas sekali ya. Dan ya memang seperti itu faktanya, isi hati masyarakat Indonesia sebagian besar yaitu menagih janji-janji Wowo pada saat kampanye dulu, ya kan? Iyalah, jangan cuma janji-janji saja, tapi setelah dilantik, ya kan, ternyata tidak ada satupun janjinya yang ditepati gitu loh, ya kan? Makan siang gratis, ya kan, juga sampai sekarang belum terlaksana. Mau mengejar koruptor ke Antartika juga faktanya tidak dilakukan. Malah 2 terpidana korupsi yang sudah divonis malah dibebaskan. Coba bayangin. Waduh, lanjut. Ingin lo bolo ya, selamat pagi ya. Aku mek nanggapi berita-berita sing enek, aku mek moto, aku orang gawe berita dhewe ya. Orang gawe berita dhewe aku mek moto. Ya, swear, sumpah, aku mek moto ya. Iki menanggapi ciri sing intine Pak Prabowo iki bareng neng rapat karo DPR ya, DPR sing bahas tujuane Pak Prabowo iki mau njaluk arep menehi abolisi dan amnesti terhadap para terpidana tertentu. Itu jumlahnya ndak titik loh. 1.116 terpidana termasuk 2 tokoh yaitu Hasto Kriskolomunyeng apa sapa kuwi? Bu aku ora kenal, aku yo ora tau salaman, ora tau becek aku yo an. Kuwi Hasto Kriskolomunyeng kok politisi PDIP kuwi lho. Ya, sing terpidana 3 tahun 6 bulan. Lah terus sing sitoke Tom Lembung. Tom Lembung ki mantan Menteri Perdagangan sing kasuse ngorupsi impor gula, ngono lho intine. Lah sing jelas Pak Prabowo iki arep memberi amnesti kok amunisi kok dibedel kok. Ngono lho ya. Amnesti terhadap termasuk 2 tokoh ki mang. Lah isine 2 tokoh para sing diwenehi amnesti ki mang termasuk 2 tokoh kuwi bebas dari jeratan hukum. Lho ngono lho. Loh, Pak Prabowo ki piye lho keputusane iki kok ngalor ngidul ndak duwe pendirian piye? Sing biasane pidato ruwapan gebrak ngene berantas koruptor, menghabisi membersihkan dari koruptor. Ning nyatane piye? Rapate hasilnya rapat. Melindungi toh? Iku jelas melindungi, ngono lho. Sedangkan DPR RI dhewe dijalui dan segera memutuskan undang-undang perampasan aset para koruptor. Mbaulet. Tapi lek pemanu rapat sing ngasih sing tujuane ngene mengkok cepet disetujoni termasuk wakil DPR RI kuwi Supmidanto sapa kuwi jenenge Supmidanto Ahmad apa sapa kuwi? Poh lali aku ya ora kenal ora tau becek aku yo an. Kuwi disetujoni langsung. Lah berarti intine ngene, negara ki ngene Pak cekak cukupe ya. Dadi rakyat wong sing jujur-jujur iki rudalen balistika lho Pak. Rakyat iki dentek nih. Dadi engko sing urip ning Indonesia mek pari para koruptor wis nyaman kuwi engko para koruptor. Ngono ae. Wis masa bodho rakyat pikiran dhewe. Kuwi Pak Prabowo ki wis memberantas koruptor apa melindungi para koruptor. Ngono ae wis cekak-cukupe. Aku dhewe mumet sisuwe ya jengkel aku karo Pak Prabowo. Mumet wis masa bodho. Nah, iya. Saya sependapat dengan pernyataan bapak-bapak barusan ya, walaupun bisa kita lihat bareng-bareng, sepertinya bapak-bapak ini bukanlah seorang akademisi atau intelektualis begitu ya. Karena ya yang disampaikan juga kalimatnya dengan kalimat sederhana, pilihan diksinya adalah pilihan diksi yang memang sangat merakyat sekali, ya kan. Tetapi apa yang disampaikan menurut saya itu sangat tepat ya, bahwa si Wowo ini bukannya malah mau memberantas korupsi, ya kan, mau mengejar koruptor hingga ke Antartika. Faktanya, ya kan, justru sebaliknya. Itu bukan hanya saya saja yang menyampaikan dan bukan hanya netizen satu barusan. Banyak sekali apalagi di media sosial. Waduh, bejibun bro. Waduh, lanjut. Makan nasi goreng dari Mak Banteng. Jadi Pak Prabowo amnesia ya.
Dia lupa bagaimana sarang banteng menyerang waktu mereka menang. Digugat sana kemari karena dikatakan curang, apalagi mulut si Hasto ya. Ternyata Pak Prabowo sekarang memberi amnesti kepada Hasto. Wah, parah betul. Padahal kemarin ya sempat selek Mak Banteng dengan itu sama Pak Prabowo ya. Terus Mak Banteng menjelek-jelekan dari 02 karena menang kecurangan katanya. Aduh, ternyata permainan politik Pak Prabowo sekarang beda. Sudah merangkul dari sarang banteng. Mak Banteng pun katanya semua kader PDIP harus mendukung pemerintahan dari Pak Prabowo. Ya karena itu supaya dapat memberi amnesti kepada Hasto. Pantasan Pak Prabowo malam-malam datang ke rumah Mak Banteng, ternyata ada bisik-bisik mereka berdua. Terus waktu merayakan Pemuda Pancasila, mereka berdua berjalan bersamaan dengan Mak Banteng. Wih, sekarang Mak Banteng sama Pak Prabowo sudah mulai besti-bestian, sudah mulai merangkul. Mak Banteng sudah mengatakan perintah kepada kader-kadernya untuk mendukung pemerintahan dari Pak Prabowo. Kalau dulu mereka paling ngotot untuk menggugat kemenangan Pak Prabowo. Aduh. Jadi amnesia kan Pak Prabowo sekarang. Gimana jahatnya dari sarang banteng. Ternyata mereka sekarang, aduh Pak Prabowo. Ini sih disebabkan dengan si Gibran sih. Kalau Pak Prabowo tidak duet dengan si Gibran, nggak sepasang, aku tidak akan memilih Pak Prabowo. Tapi karena ada si Gibran, jadi aku memilih Pak Prabowo, makanya menang kan. Aduh. Mudah-mudahan di tahun 2009 Pak Jokowi mencalonkan presiden ataupun si Gibran mengusung dari PSI. Wah, itu lambang gajah. Aku bakalan memilih Pak Jokowi ataupun si Gibran yang pokoknya dari partai PSI ya. Aku akan mendukung. Aku akan tumbangkan Banteng. Mudah-mudahan Banteng tidak akan bangkit lagi dan tenggelam selama-lamanya. Amin. Bapak nggak kegirangan sarang Banteng dan si Hasto. Oh, bakalan muncul lagi drama Koreanya si Hasto yang cengesan yang nangis kayak gitu. Karena dia sudah keluar, bakalan sepanggaron cari onar dan cari keributan, bakalan dia sok-sokan gagah sosok begitu pahlawan. Aduh, gila betul ya sekarang Pak Prabowo sudah membuat kecewa rakyat yang 58%. Wah, gila betul. Nah, inilah ya saya baru tahu gitu loh. Ternyata ada juga nasi goreng yang memabukkan gitu loh. Selama ini yang memabukkan itu kalau menurut ajaran agama itu kan homer gitu. Homer itu memabukkan. Nah, ternyata bukan hanya homer, bukan hanya kecubung ya kan, nasi goreng juga bikin mabok, terutama minyak nasi goreng yang dikirim oleh Mama Ketum gitu. Hanya bermodal nasi goreng dan minyak urut ya kan. Sekjen Moncong Kura-Kura yang sudah divonis penjara 3,5 tahun ya kan, langsung diberi amnesti bro. Inilah nasi goreng paling mahal di dunia ya kan, karena nasi goreng ini bisa memabukkan ya. Bukan hanya rakyat biasa yang mabuk, presiden pun bisa mabok. Lanjut. Besok kalau milih presiden itu yang muda lah ya. Jangan yang tua, yang udah tua tuh pikun, lupa sama janjinya, lupa sama omongannya sendiri ya. Janji mau berantas koruptor, malah bela koruptor. Aduh, gemes banget gue ya, kecewa banget dah. Besok cari presiden yang muda, yaitu Gibran Raka. Udah Gibran aja udah 2029. Atau kalau bisa tahun besok dia jadi presiden ya. Nah, ini menarik sekali ya kan. Mulai ini ya kan,
aspirasi masyarakat sudah mulai beralih ya, karena merasa dikhianati dan pengkhianatan yang sangat keji ya menurut kebanyakan kaum 58% ya kan. Saat ini sudah mulai branding bergeser ya, bahwa tahun 2029 ya mudah-mudahan Wawok masih hidup ya kan. Kita sama-sama bertarung tetapi bukan sebagai teman melainkan sebagai lawan ya kan. Dan kami mendorong Mas Gibran yang masih muda itu untuk mencalonkan diri sebagai presiden seperti yang disampaikan oleh netizen barusan ya kan. Karena kalau yang tua muda amnesia bro. lanjut Bapak Prabowo, saya minta Anda untuk turun ya, turun ke lapangan melihat rakyat Anda seperti apa kondisinya. Karena saat Anda pidato ya selalu menyatakan ekonomi Indonesia baik-baik saja, rakyat baik-baik saja, ekonomi kita stabil. Pak, Anda itu terlalu banyak keluar negeri ya. Saya rindu Pak, saya rindu cara Bapak Jokowi yang selalu turun ke lapangan menjumpai rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat, mendengarkan jeritan rakyat. Bapak Jokowi selalu merealisasikan untuk membantu rakyat. Tapi kenyataannya Anda selalu memberatkan masyarakat, memberatkan rakyat. Rakyat seperti tercekik di kepemimpinan Anda. Kalau kita berbicara Gibran sudah turun, ya Gibran itu hanya membantu Anda. Harusnya Gibran sudah melaporkan juga kepada Anda. Harusnya Anda juga jujur dengan kondisi ini. Rakyat kita semakin tertekan, ekonomi semakin terpuruk. Tapi Anda membahagiakan seorang koruptor yang dibebaskan. Yang bahagia, yang merasakan bahagia, mereka mafia-mafia, bukan rakyat. Jadi jangan pernah Anda mengatakan Indonesia baik-baik saja. Indonesia tidak baik-baik saja Pak. Anda harus tahu itu. Kalau Anda tidak bisa turun untuk melihat kenyataan di lapangan, lebih baik Anda turun menjadi seorang presiden. Faktanya, kita sebagai rakyat memiliki standar kepemimpinan dari seorang Bapak Jokowi. Seorang kepemimpinan Bapak Jokowi adalah kepemimpinan yang pro rakyat, yang bekerja dengan hati nurani. Tidak lelah, Sabang sampai Merauke, Bapak Jokowi selalu hadir untuk rakyat, selalu hadir di tengah-tengah rakyat. Bapak Jokowi bukan tipikal orang yang selalu mendengarkan apa kata menterinya. Tapi Pak Jokowi adalah sosok presiden yang dia harus tahu apa perkataan rakyatnya. Di saat rakyat menangis, menjerit, Bapak Jokowi akan tahu harus bagaimana bertindak. Pertanyaan saya, Bapak Prabowo, Anda seorang presiden, saat ini selalu mengatakan Indonesia baik-baik saja. Anda tidak tahu banyaknya pengangguran di negara kita, sulitnya mencari pekerjaan. Anda tidak tahu bagaimana UMKM di Indonesia ini usaha begitu sulit untuk mendapatkan suatu hal yang setidaknya untuk menghidupi dirinya sendiri. Anda tidak tahu bagaimana bobroknya pendidikan di bangsa kita. Anda tidak tahu bagaimana bobroknya bangsa ini dengan adanya koruptor besar-besaran. Ternyata Anda bebaskan. Anda adalah seorang presiden yang harusnya memiliki hati nurani. Anda harusnya melihat jauh ke sana, banyak rakyat yang sengsara dan menangis. Mereka berteriak. Mereka berharap, kita berharap Anda ada di tengah-tengah kita untuk mendengarkan apa keluh kesah masyarakat. Masyarakat inginkan seperti apa. Tapi Anda terlalu bersih jas Anda. Anda terlalu bersih sepatu Anda. Seperti Anda hanya menginjak di jalanan yang begitu bersih, tanpa ingin menginjak di jalan yang berlumpur. Anda tidak mau seperti tidak ingin melihat rakyat Anda sebenarnya seperti apa. Hanya mendengarkan celotehan dari menteri Anda yang dikatakan Indonesia baik-baik saja, padahal terpuruk. Apakah salah jika kita berharap Anda seperti Jokowi yang bekerja keras untuk rakyat? Apakah salah jika kita menginginkan Anda di tengah-tengah rakyat seperti Bapak Jokowi? Karena kita melihat pemimpin seorang Jokowi yang sudah kita rasakan. Apakah salah kita ingin merasakan juga apa yang Anda bisa berbuat untuk rakyat? Itu saja. Waduh. Kalimat pertamanya tadi saya kaget ya kan. Bapak Prabowo, saya minta Anda untuk turun. Saya pikir ya kan turun dari jabatan presiden ya kan. Waduh, ini sudah mulai ngeri nih, pikir saya begitu ya kan. Kaum 58% udah sakit hatinya kagak ketulungan nih sampai meminta Wowo untuk turun dari kursi presiden. Ternyata disuruh turun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya ya kan. Iya, biar ngerti gitu loh bahwa koruptor itu adalah musuh utama bangsa dan negara ya kan. Negara ini bisa bubar itu bukan karena apa-apa tetapi karena koruptor ya, pejabat yang korup. Ingat loh, VOC menjajah Indonesia, VOC juga pernah bangkrut ya kan. VOC itu pernah bangkrut. Penyebabnya apa? Karena pejabat VOC banyak yang korup.
Nah, Indonesia ini juga bukan hanya bisa bangkrut, tetapi bisa disintegrasi, bisa bubar. Kalau para koruptornya itu justru dipiara gitu loh. Contoh lah itu Cina, Korea Utara, koruptor langsung didor. Waduh, Indonesia kok malah dibebaskan atas dasar persatuan dan kesatuan. Lanjut. Jujur, gue banyak yang milih Bapak tidak. Tapi yang memilih Bapak ada harapan karena di belakangnya ada Jokowi yang mau melanjutkan perjuangannya Jokowi. Itu loh Pak. Saya benar-benar kecewa sumpah. Ingat Pak Jokowi mendukung Anda habis-habisan, ya kan? Kok bisa-bisanya Bapak saat ini malah berpaling muka, menggandeng si A, si B, si C. Memang Pak dalam menjalankan roda pemerintahan, ya kan, didukung oleh orang banyak itu penting, didukung oleh semua elemen itu penting, ya kan. Tetapi Pak, jangan sampai hanya gara-gara ingin didukung semua elemen, semua partai, semua organisasi, Anda justru melukai hati rakyat Indonesia yang telah memilih Anda. Dengan membebaskan 2 terpidana koruptor, ya, korupsi ya, itu bukan hanya menyakiti 58% rakyat Indonesia Pak yang telah memilih Anda, tetapi juga menyakiti 99% rakyat Indonesia secara umum. Ya kan? Karena nyatanya sih baik pemilih 01, 02, 03 nggak suka Pak dengan yang namanya koruptor. Karena itu adalah musuh bersama. Tapi nyatanya apa? Malah dibebasin bro. Lanjut. Prabowo dapat gelar Presiden omong-omong. Ex-penyidik KPK sebut Prabowo khianati penegakan hukum. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam usai pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto. Bahkan, gelar baru kini ramai disematkan. Presiden omong-omong, sebuah sindiran pedas terhadap janji-janji kampanye yang dinilai tidak ditepati. Langkah kontroversial Prabowo itu dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Ketua IM 57+ Institut Lakso Anindito, mantan penyidik KPK, mengecam keras langkah ini. Mirisnya, di tengah upaya penegakan hukum, Presiden justru memilih membebaskan terpidana korupsi, ungkap Lakso. Seperti diketahui, Hasto divonis 3,5 tahun penjara atas suap kepada eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus Harun Masiku. Namun lewat restu DPR RI, Prabowo memberikan amnesti, membebaskan Hasto dari hukuman. Lakso memperingatkan langkah ini bisa jadi presiden buruk dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Bukan hanya itu, rakyat juga dibuat resah oleh kebijakan lain, dari rencana pemblokiran rekening yang menganggur hingga penyitaan lahan HGB dan HJU yang tak produktif selama 2 tahun. Di media sosial, gelar Presiden omon-omon kian viral. Simbol kekecewaan terhadap janji kampanye yang dianggap hanya omon-omon. Apakah ini tanda awal kemunduran penegakan hukum? Atau ada kompromi politik demi kekuasaan baru? Rakyat hanya bisa bertanya, mana janji perampasan aset koruptor yang dulu dielu-elukan? Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Anda juga kecewa dengan kebijakan Presiden Prabowo? Kalau saya sih, kecewa banget. Jujur, kalau nggak ada Gibran, saya nggak akan milih Prabowo. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Follow akun ini untuk berita terbaru lainnya. Bagaimana menurut teman-teman terkait
pernyataan voice over AI barusannya yang menyatakan bahwa Wowo mendapatkan gelar presiden omon-omon ya. Kalau saya no comment, saya hanya menyajikan, kita diskusi bareng-bareng ya apakah itu tepat ataukah tidak tepat. Kan seperti itu. Iyalah. Hah? Menurut teman-teman bagaimana? Layakkah ya kan? Wowo mendapatkan gelar presiden omon-omon on the years ataukah ya kan sepanjang masa. Kalau tadi ada netizen yang mengatakan bahwa inilah presiden paling apa tadi ya, paling apa gitu ya, sepanjang sejarah, paling dungu, blow on atau apa begitu saya lupa ya. Yang jelas seperti itulah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.